Penunggang kuda yang pertama adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, berpakaian biru sedang, kawannya seorang dara berkulit hitam manis dan mengenakan pakaian ringkas kuning muda. "Bisakah kita sampai sebelum malam ke tempat guru?" bertanya sang dara tanpa memalingkan kepalanya. "Kurasa bisa, tapi agaknya kita bakal mendapat kesiangan di tengah jalan adikku," menjawab si pemuda. "Hah? Halangan apa maksudmu?" "Coba lihatlah ke langit." Gadis itu mendongak ke atas. Saat itu baru disadarinya bahwa langit di atas sana telah gelap oleh gumpalan-gumpalan awan hitam. Kemendungan meliputi hampir seluruh tempat. "Kalau hanya hujan, itu tidak menjadi halangan, bukan?" ujar sang dara. "Memang bukan halangan, tapi jalan yang bakal kita tempuh yang mendaki dan berbatu licin, berlumut, serta diapit oleh jurang-jurang terjal, itulah halangan yang kumaksudkan." "Oh, mudah-mudahan saja hujan tidak turun dalam waktu cepat," kata si gadis lalu menyentakkan tali kekang kudanya. Binatang itu mendongak ke depan dan mempercepat larinya. Pohon-pohon yang dilalui laksana terbang ke belakang. Kira-kira sepenanakan nasib berlalu, ternyata hujan belum juga turun, walau angin bertiup keras menderu-deru. Sewaktu si gadis mendongak lagi ke atas, dilihatnya gumpalan-gumpalan awan hitam mulai pupus sekelompok demi sekelompok. Udara yang tadi mendung kini berangsur cerah. "Nah, apa kataku? Kita beruntung. Hujan terjadi turun," kata si gadis itu pula. Si pemuda hanya tersenyum dengan ucapan adik seperguruannya itu, lalu berkata, Ya, kalau begitu kita memang bisa sampai sebelum malam turun. Berarti kau bakal bertemu dengan orang yang kau kasihi lebih cepat. Bukankah itu yang kau inginkan?" Sang dara cemberut. Kedua pipinya kelihatan menjadi merah. Pemuda yang berkuda di sampingnya tersenyum. Namun laksana direnggutkan setan, demikianlah pupusnya senyuman si pemuda sewaktu di hadapan mereka tiba-tiba berkelebat dua bayangan merah dan dua sosok tubuh manusia aneh sesaat kemudian sudah berdiri menghadang di tengah jalan. Kedua saudara seperguruan itu sama-sama terkejut bukan main dan serta-merta menghentikan kuda masing-masing. Bau busuk menyambar dari tubuh para penghadang yang mengenakan pakaian merah basah, sedang wajah masing-masing ditutupi oleh cairan yang setengah membeku. Salah seorang penghadang bertolak pinggang dan maju mendekati. "Supaya tidak banyak susah, lekas kalian serahkan diri dan jangan melawan," katanya. "Heh, kalian siapa? Dan punya maksud apa?" bertanya pemuda baju biru dengan nada tinggi dan sikap gagah. "Kami adalah hulu balang Istana Dara," jawab orang yang bertolak pinggang. "Istana Dara?" mengulang si pemuda dengan terkejut. Kedua hulu balang Dara tertawa mengekeh. "Kalau sudah tahu, kenapa tidak lekas turuti perintah?" "Turuti perintahmu? Siapa yang sudi? Lekas minggir, kami mau meneruskan perjalanan," membentak gadis berbaju kuning. "Oh, galaknya," jawab hulu balang darah yang menghadang dengan bertolak pinggang. "Kami tidak punya banyak waktu untuk bicara segala pepesan kosong. Beri jalan, kalau tidak, kalian akan menyesal." Kini pemuda baju biru berikan peringatan. "Mudah sombong, tak kabur, kau tak akan kuberi hidup lebih lama." Hulu balang darah yang tegak di sebelah kanan menerjang ke depan dengan gerakan cepat sekali. Tayal si pemuda segera cabut pedang di pinggangnya. Sinar putih mencuat memapas serangan hulu balang darah, tapi percuma. Di lain kejap terdengar jerit pemuda baju biru itu. Tubuhnya mencelat mental dari atas punggung kuda yang ditungganginya, sedang pedangnya ikut terlepas mental. "Manusia rendah, matilah!" Satu bentakan datang dari samping yang disusul dengan sambaran pedang ke arah batang leher hulu balang darah.
Yang diserang cukup dibikin kaget namun tidak menjadi gugup. Di Istana Darah, dia adalah hulu balang darah ketujuh yang mempunyai kepandaian tidak rendah. Sekali berkelit, dia berhasil mengelakkan sambaran pedang. Kemudian dengan satu gerakan kilat, dia berhasil memukul mental pedang di tangan lawan. Si gadis mengeluh kesakitan sambil pegangi lengannya yang menjadi merah bengkak. Aduh, hulu balang darah ketujuh menyeringai mengejek. Hahaha, gadis manis sepertimu ini tidak seharusnya berlaku begitu galak terhadapku. Nah, sekarang kalian mau menyerah baik-baik atau bagaimana? Baik, aku akan menyerah, jawab si gadis. Benarkah gadis itu akan menyerah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.